jalan paling singkat menuju Allah adalah merasa butuh sama Allah. Dimanapun antum berada, kapanpun antum hidup. Sahal At-Tasturi mengatakan, laisa bainal abdi wa bain rabbih tariqun aqrabu ilaihi minal iftiqar. Nggak ada tuh antara hamba dengan Allahnya, dengan Allah, jalan yang paling singkat lebih daripada antum merasa butuh sama Allah dalam setiap waktu antum. Antum mau nulis, antum mau belanja, antum punya mobil rusak, punya motor rusak, punya anak bermasalah, punya bini nggak taat. Antum kalau punya bini nggak taat datang ke siapa? Ustaz, anak punya bini ini gimana Ustaz? Antum merasa butuh. Butuh sama siapa? Butuh sama nasihat, butuh sama arahan. Kemana Allah? Ana sih udah doa sama Allah Ustaz, tapi kok kayaknya belum ada jawaban. Kemudian antum datang ke ustaz. Seharusnya antum lebih dekat sama Allah. Kenapa belum dijawab doa antum? Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ketika doa antum belum dikabulkan berarti ada masalah sama antumnya. Antum perbaiki diri pada waktu itu. Mau curhat sama ustaz, mau tanya, fadhal. Tapi ingat, jalan paling ringkas menuju Allah. Subhanallah jemaah. Sekarang ini ada Google Map, ada Waze, ada apa lagi? Antum bisa ngelihat di sana. Ini ilmu baru. Antum mau ke Monas lewat jalan mana yang paling ringkas? Antum bisa ketahuan. Dan di sini para ulama menjelaskan jalan paling ringkas menuju Allah, paling singkat waktu dan energi yang dikeluarkan adalah merasa butuh sama Allah. Terus ya, sehingga ketika antum mau makan pun baca bismillah. Antum masuk rumah merasa, ya Allah, aku harus baca bismillah. Siapa tahu di rumah ada ular, siapa tahu di rumah ada macam-macam, siapa yang tahu. Ketika antum naik motor antum baca bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Perasaan antum ketika naik motor samakan dengan perasaan antum ketika kapal itu karam di tengah lautan. Kira-kira bagaimana perasaan orang-orang di Danau Toba ketika kapal itu mulai tenggelam, jemaah? Mungkinkah dia ingat sama sohibnya? Anak punya sohib ahli renang misalnya, itu kayaknya bisa bantuin anak. Nggak ada. Kapal itu tenggelam 450 meter di sana dan nggak ada yang bisa ngangkat. Dibiarkan berapa orang itu jemaah? 190 lebih manusia ada di bawah sana. Mau minta tolong sama siapa mereka? Hadirkan perasaan seperti itu ketika dalam kehidupan biasa. Ketika antum mau makan, karena tadi cerita ada orang makan jamaah, makan selesai makan ada di UGD. Padahal orang makan kepingin sehat. Itu ada teman cerita, dia makan nasi mandi, nasi Arab sama daging kambing. Makan lagi, dikasih tambahan lagi, makan lagi. Tahu-tahu ambulan datang, dia kena stroke. Wallahi jemaah. Ada orang yang masya Allah jalan kaki masuk kamar mandi, ambil wudu, nggak pernah keluar dari kamar mandi kecuali digotong sama keluarganya, jatuh di kamar mandi. Man yadri, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi ketika perasaan butuh sama Allah selalu hadir di diri kita, ya Allah, mau masuk kamar mandi minta selamat ya Allah. Nggak ada anak-anak mungkin yang kebayang bapaknya itu akan terpeleset di kamar mandi. Lah udah dikasih keramik yang kasar. Kadang kala kamar mandinya dibikin kering sehingga nggak memudahkan terpeleset, tapi terpeleset. Maka ingat, perasaan selalu butuh sama Allah harus hadir jemaah.